Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa Euro USD 15 April ya. Ini untuk Euro USD tidak ada perubahan, sudah ada breakout. Nah, ini level resisten dan ini level support ya. Jadi level support di sekitar 160. Nah, eh, lebih baik kita menunggu konfirmasi sebentar. Lebih baik kita menunggu konfirmasi retest ya. Jadi menunggu konfirmasi retest di area asalnya support ya, di area yang asalnya support. Jadi kemungkinan harga masih akan bergerak naik untuk Euro USD. Nah, hanya untuk penggunaan Fibonacci-nya ini ada perubahan. Sebentar saya akan ini. Jadi lebih baik kita menunggu konfirmasi buy di area support. Ini kalau kita lihat di atas di sini ini sudah terbentuk level resisten. Ya. Sudah terbentuk level resisten dan ini level support terdekat. Oke. Nah, di mana bisa jadi ada kemungkinan harga turun. Ya, selama nanti harga bergerak di bawah support. Ini ada kemungkinan harga akan turun ke area ini. Hanya kalau misalkan untuk saya pribadi lebih baik menunggu konfirmasi bullish di sini di area support. Ya. Jangan kita mengambil entry posisi sell. Kalau misalkan mau ambil posisi sell, diperlukan pola-pola konfirmasi bearish. Ini sudah terbentuk double top 1 2. Hanya low yang ini tidak ditembus. Ya. Nah, ini low, ini support itu tidak ditembus. Ini resisten. Ya. Jadi diperlukan penembusan support ini untuk melakukan penurunan dan diperlukan break retest baru bisa menuju ke area support. Nah, untuk menggunakan Fibo masih sama seperti kemarin. Sebentar saya akan cek menggunakan time frame H4. Ya. Nah, karena di H4 ini apa? Oke. Nah, kalau misalkan di sebelah kiri kita lihat terjadinya downtrend ya. Saya akan pastikan dulu. Oke. Nah, ini. Sekarang dia berhasil break di atas resisten ya, 1 2 kan, 1 2. Ini resisten, ini juga resisten. Berarti sudah ketiga kalinya. Sebentar. Jadi sekarang itu euro berada di area resisten yang lumayan cukup kuat ya nih. Sebentar. Nah, apabila nanti level resisten ini ditembus, ya, ada kemungkinan harga akan naik. Hanya kalau misalkan untuk sekarang lebih baik menunggu konfirmasi lanjutan ya. Kalau misalkan dia break di bawah, artinya kita bisa melakukan entry sell. Hanya untuk sell pun kemungkinan akan sampai sini aja. Akan sampai support ya, level support yang asalnya menjadi resisten. Nah, ini saya akan cek lagi. 1 2.
Oke, di sini sudah terlihat adanya garis trend line. Saya mengambil dari support terdekat. Oke, jadi ada kemungkinan penurunannya hanya sampai area trend line ini. Jadi kalau misalkan break di bawah trend line ya hati-hati aja gitu. Biar terlihat jelas saya akan hilangkan trend line-nya. Oke. Nah, ini aja kita fokus kepada H1 ya. Nah, tolong diperhatikan. Nah, kita fokus kepada H1. Di H1 ini sudah adanya resisten ya. Reject di resisten. Dan ini kalau misalkan kita perhatikan candle yang ini, sebentar. Candle yang ini sudah menjadi konfirmasi seller besar masuk ya, hanya tertahan di area support ya. Ini candle yang ini kita nggak tahu nih ada news apa fundamental untuk euro. Nah, jadi untuk melakukan sell ini level resisten sudah ketiga kali ya. Untuk kita melakukan sell diperlukan harga masih di area ini, harga bergerak di area di bawah area resisten. Biar lebih pas. Oh iya, kalau misalkan kita cek menggunakan eh, line chart, ini sudah break ya, oke. Saya akan cek. Kalau misalkan mau melakukan entry sell ya, memang sangat riskan untuk untuk ini apa namanya? Untuk euro USD. Saya akan hilangkan dulu sebentar 1 2 38 61 78 ya, oke, ini cukup. Nah, ada kemungkinan harga akan tes ke area 19797 19821. Jadi kalau misalkan teman-teman atau kita mau melakukan entry sell, bisa ini dengan catatan harga tidak menembus area ini ya, tidak menembus area apa namanya, resisten, karena ini resisten lumayan. Untuk stop lossnya ini bolehlah 30 pip, TP-nya ini 60 pip. Oke, nah ini untuk euro ya. Karena kalau misalkan saya perhatikan ada konfirmasi harga sekarang bergerak di atas di bawah resisten, resisten yang lumayan cukup cukup kuat ya. Nih resisten 1, 2, 3 ini termasuk price action ya. Tapi kita harus pastikan lagi dalam 2 jam ke depan. Nah, ini 2 jam lagi ya. Candle H4, candle H4 yang ini ya, tolong ya perhatikan. Candle H4 yang sekarang yang lagi running tidak tembus di atasnya. Tidak tembus di atas yang merah ini. Lebih bagus di setengahnya. Ini kan ada candle hijau, ini turun, naik, kemudian ini naik. Ya lebih bagus ini close di bawahnya. Dan lebih bagus lagi nanti candle berikutnya lebih turun atau close lebih dalam, lebih rendah di bawah candle yang sekarang lagi running. Itu jika menggunakan H4 karena alasan sell ada pertama dia berada di level resisten ya. Kedua ini kalau misalkan kita menggunakan line chart ada breakout kecil ya. Hanya ini belum pas, ini area support ini belum ditembus ya. Tapi ini sudah rejection nih. Jadi sebenarnya sangat riskan untuk melakukan entry sell ataupun
Kalau misalkan mau mencoba nggak apa-apa, ini boleh stop loss tetap 30 pip, TP ini 60 pip, hanya nanti di sini kita mencari konfirmasi buy untuk mencari konfirmasi bullish nanti di area itu untuk mencari apa untuk melakukan entry buy di area di atas support ya. Ini untuk Euro USD. Oke, kemudian untuk NZD USD. Nah, NZD USD ini juga sama, sebenarnya harga sudah berada di atas ya. Ini resisten, ini support. Saya dari kemarin menunggu konfirmasi harga bergerak ataupun retest ke area support ini, tapi belum ada ya. Jadi mau nggak mau kita menunggu gitu. Hanya kenapa dia break hanya sampai situ? Kita akan cek. Saya akan cek. Oh, ternyata sama juga ini untuk NZD USD ya. Tapi trennya ini apa kalau sebelah kiri memang sedang turun dan ini naik. Saya akan cek low. Sama ya. Untuk apa? NZD USD sekarang berada di level 61,8 dan 50% sudah ditembus. Kalau misalkan dicek sih diperhatikan di sini ada level support ya, resisten nih 1 2. Jadi untuk NZD USD yang lebih bagus itu kita menunggu apa konfirmasi bearish lah ya. Kita menunggu konfirmasi bearish sebentar. Ini yang hitam level 61,8 daripada Fibonacci H4 ya. Saya akan cek di sini satu, akan memastikan area resisten dan area supportnya yang terdekat. Nanti kita menunggu pola double top ataupun bearish yang lain. Karena takutnya ketika harga berada break di atas nanti dia akan naik ya. Jadi lebih baik kita menunggu konfirmasi harga break di bawah dan menunggu konfirmasi bearish lainnya. Ya kalau misalkan nanti turun ini kita akan simpan area targetnya di ya area targetnya di 7059070782. Ini area-area target untuk apa namanya NZD USD ya. Jadi untuk melakukan sell NZD USD diperlukan konfirmasi bearish ya. Di sini kita menunggu konfirmasi bearish ya, karena ini 1 2 udah terbentuk, ini resisten, ini support. Jadi kita perlu menunggu konfirmasi bearish seperti ini. Misalkan turun. Kemudian wajib ya, retest itu wajib kalau saya. Ya mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan. Ini sebenarnya sebelum turun ke dalam ini ada level-level support yang akan dituju nanti. Ini support pertama, ini support kedua, ya mudah-mudahan nanti sampai sini ya. Sampai level apa namanya? 70782. Ini level 50 pada saat ini. 618 70590 pada saat ini level 61,8. Dan hati-hati jika harga bergerak di atas. Bisa jadi ada kemungkinan harga akan naik lagi ya. Hanya untuk buy ini sangat beresiko kalau misalkan di resisten. Lebih baik kita wait and see ataupun menunggu konfirmasi bearish ya. Ini konfirmasi bearish saya akan beritahu satu contoh. Ini kan naik ya. Ini sama halnya seperti ini. Naik ya, ini terbentuk resisten.
kemudian terbentuk support. Nah, ini sangat bagus. Dia break dulu, terus retest. Nah, ini area untuk entry sell. Saya target support terdekat, ya. Tolong perhatikan. Nanti polanya tuh hampir sama semua nih. Resisten, ya ini resisten, tapi ini belum ada konfirmasi penembusan karena ini support baru, support bawah ya. Perlu perlu penembusan di area support, kemudian dia retest, baru kita entry sell di sini dan targetnya support terdekat yaitu di sini 70590 70782. Ini analisa untuk NZT USD dan Euro USD ya. Tapi hati-hati jika harga bergerak di atas. Tetap harus waspada, harus menunggu konfirmasi candle close, jangan candle sedang running ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.